Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta saudara-saudaraku semua sebagai orang tua yang luar biasa, yang hebat. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema parenting, bagaimana kita menjadi orang tua yang akrab dengan anak, ya. Jadi orang tua yang selalu menemani anaknya, orang tua yang menjadi teman bagi anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di masa pandemi yang luar biasa hari ini, yang memaksa dan mengharuskan orang tua harus mengajar anaknya di rumah dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolahan. Jadi akhirnya orang tualah yang menjadi guru bagi anak-anaknya di rumah dengan metode daring. Sampai ada yang mengatakan ya daring terus akhirnya jadi darting, ya darah tinggi orang tuanya, karena anak-anaknya yang harus belajar dengan media online, dengan HP, ya pertanyaannya banyak belajarnya atau banyak mainnya. Itulah yang kemudian menjadi sebuah permasalahan serius bagi orang tua hari ini. Tapi tidak perlu kita buat serius ya, karena memang di dunia ini hakikatnya tidak ada yang serius ya. Yang serius itu ketika kita sudah berhadapan dengan Tuhan kita, karena dunia hanyalah permainan dan senda gurau ya. Ketika Allah karuniakan anak, maka dia adalah hiburan kita, dia adalah karunia yang harus kita jaga, karunia yang harus kita didik dengan sebaik mungkin, dengan riang gembira, dengan bahagia, dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menemani anak ini sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah ajaran Islam. Jangan sampai orang tua menjadi musuh bagi anaknya dan anaknya menjadi musuh bagi orang tuanya. Walaupun dalam Al-Quran memang anak-anak itu salah satunya menjadi musuh bagi orang tuanya, tapi itu ketika dalam kondisi anak itu durhaka. Tapi seharusnya yang terbaik adalah anak-anak harus menjadi teman yang paling dekat bagi orang tuanya, sehingga yang muncul adalah anak itu bahagia ketika ngobrol dengan orang tuanya. Anak selalu bahagia ketika ditemani oleh orang tuanya, dan sama orang tua ketika ada anaknya selalu bahagia, ceria, tersenyum indah ya, dan selalu merasa tenang ya ketika bersama dengan anggota keluarganya, terutama anaknya. Jangan sampai menganggap anak sebagai penghambat atau anak sebagai pengganggu dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana keintiman dan keakraban beliau dengan Hasan dan Husain ya. Pernah ketika dia sholat diganggu oleh Hasan Husain ya, ketika naik-naik di punggungnya pas beliau sujud, sampai sujudnya lama sekali ya, sampai sahabat bertanya, ya Nabi, apa memang cara sholat itu sudah berubah ya, kenapa sujudmu terlalu lama? Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Hasan Husain itu sedang main-main di atas punggungnya. Kemudian kita pernah mendengar juga kisah Rasulullah ketika Hasan dan Husain menangis ketika beliau khutbah. Akhirnya beliau turun sebentar dan menggendong daripada cucunya tersebut ya. Masya Allah, dan itu luar biasa sekali. Dan itulah kedekatan Rasulullah SAW dengan cucu-cucunya, dengan anak-anaknya gitu. Bahkan pernah juga ada sebuah ya kisah gitu ya, ada sebuah kisah ketika Abu Juhaifah ya, waktu masih kecil pernah diajak oleh kaumnya, yaitu Bani Amir bin Sa'sah ya, menghadap Rasulullah SAW dan disambut oleh beliau ya. Kemudian beliau mengatakan, selamat datang kalian golongan kami. Kelak Abu Juhaifah menjadi periwayat hadis-hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dengan anak itu begitu respect, begitu respon. Nah, mampu nggak kita dengan anak-anak kita? Ketika anak kita datang, Masya Allah, anaknya Abi, anaknya Umi yang soleh,
calon ulama, ya, calon orang sukses, calon orang hebat, itu kita ucapkan, ya. Atau malah kita ketika anak kita datang, udah nggak usah deket-deket lah, ya. Abi lagi capek, Abi lagi pusing. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kita ketika seperti ini, ya, anak kita akan merasakan kehadiran kita, bahwa kita adalah orang tua yang sangat baik sekali, orang tua yang selalu merespon mereka, orang tua yang bisa diajak curhat oleh mereka. Nah, di masa-masa daring seperti ini, maka mari kita bisa meluangkan waktu setengah jam, 1 jam untuk bersama anak-anak kita, ngobrol dengan mereka, kemudian ya memberikan mimpi-mimpi kepada mereka, harapan-harapan kita, mungkin menyimak hafalan mereka, mungkin belajar bersama dengan mereka, ya. Dan ikhlaslah, ya, ikhlaslah. Karena mereka lah nanti yang akan melanjutkan perjuangan Bapak Ibu semuanya. Mereka lah yang akan melanjutkan seluruh apa yang akan Bapak Ibu tinggalkan ketika Bapak Ibu sudah tidak ada. Mereka lah yang akan selalu mengalirkan pahala Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu nanti sudah tidak ada. Bacaan Quran mereka akan menjadi bacaan Quran Bapak Ibu. Ya, sholat mereka akan menjadi sholat Bapak Ibu. Sedekah mereka akan menjadi sedekah Bapak Ibu. Ya, kalau kita ya selalu memberikan ya pertemanan kepada mereka dan mereka enjoy ketika ngobrol bersama kita. Banyaknya kasus-kasus pacaran hari ini ya, karena anak-anak kita mungkin curhatnya lebih enjoy pada orang lain daripada dengan orang tuanya. Nah, maka Bapak Ibu mari ya, di masa-masa yang kita dipaksa untuk memang harus selalu di rumah, maka jadikan anak kita bukanlah pengganggu, tapi jadikan mereka adalah teman kita, karena mereka nanti akan menjadi teman-teman kita juga di surga ya. Bahkan mereka akan menjadi penolong buat kita nanti di surga, menjadi syafaat kita nanti di surga ketika mereka selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita masih ingat sebuah hadis yang mana ada orang tua yang dimasukkan ke dalam surga yang sangat tinggi sekali gitu ya. Kemudian dia bertanya kepada malaikat ya, aku kok bisa masuk ke surga yang sangat tinggi ini? Kemudian dijawab oleh malaikat, ini karena anakmu. Kemudian kita bertanya pada anak kita, kenapa anak bapak bisa di sini sedangkan bapak tidak punya amalan seperti ini? Maka jawaban mereka, bacaan Quranku adalah bacaan Quran ayah, sholatku adalah sholatnya ayah. Jadi semua yang mengalir dalam diri anak itu akan mengalir dalam diri orang tuanya. Maka ketika kita mampu menemani anak kita dalam segala bentuk kebaikan, maka mereka nanti akan mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Dan juga kalau kita ingat bagaimana sejarahnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail ya, bagaimana Nabi Allah Ismail bisa menjadi anak yang begitu luar biasa. Ternyata Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dia selalu membersamakan Ismail di sampingnya untuk ikut membangun Ka'bah itu, membersamainya, ngobrol bersama, membicarakan impian-impian peradaban yang akan datang, membicarakan impian-impian masa depan, kesuksesan masa depan, dan itulah orang tua yang baik. Maka mari bersama Bapak Ibu ya, anak kita adalah karunia yang harus kita syukuri. Mari kita temani, kita dampingi ya untuk menuju kesuksesan mereka. Selamat menemani anak-anak ya, baik itu di rumah ataupun dimanapun tempatnya, karena itu adalah tugas suci yang diembankan oleh Allah dari Allah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di YouTube di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa kirim ke 0813 796 73652. Saya akhiri, tidak siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.